Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap hari matahari menyinarkan cahayanya dari ufuk timur hingga senja di batas cakrawala barat. Matahari menyinarkan cahaya dan panasnya kepada seluruh alam, tentu saja juga kepada manusia. Matahari tidak memilih kepada siapa cahaya dan panasnya dipancarkan. Tidak peduli orang suci, orang jahat, ataupun orang berdosa. Semuanya mendapatkan cahaya dan panas matahari. Semua itu terjadi dalam kehidupan, namun kadang tidak kita sadari. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah mengenai raja
yang membebaskan seorang hamba dari hutangnya menampakkan bahwa kita pun harus mengampuni sesama. Hamba itu berhutang 10.000 talenta, tetapi tidak bisa melunasinya. Tidak ada harta miliknya yang bisa digunakan untuk membayar hutang itu. Hamba itu hanya memiliki hidupnya, istri dan anaknya yang bisa untuk melunasi hutangnya. Menghadapi hamba yang ada dalam bahaya kehilangan hidupnya sendiri dan hidup orang-orang yang dicintainya, tergeraklah hati sang raja akan hamba itu. Hutangnya yang banyak itu pun dihapuskan, dilunaskan. Hamba yang hutangnya telah dihapuskan itu melupakan kebaikan sang raja. Ia menangkap dan mencekik temannya yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. 100 dinar tidak sebanding dengan 10.000 talenta. Hamba itu telah dikasihani oleh sang raja yang membebaskannya dari kewajiban membayar hutang 10.000 talenta. Tetapi tidak mau mengasihani temannya yang hanya berhutang 100 dinar saja kepadanya. Ia bahkan menjebloskan temannya itu ke penjara. Hamba itu lupa bahwa hutangnya begitu banyak telah dihapuskan oleh sang raja. Ia lupa kebaikan sang raja itu, sehingga ia memperlakukan temannya secara kejam. Hamba itu lupa akan kemurahan hati sang raja, sehingga tidak mau bermurah hati kepada sesamanya. Sang raja itu marah melihat hambanya yang tidak tahu berterima kasih dan tidak mau berbelas kasih kepada sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, raja dalam perumpamaan tersebut adalah Allah, sedangkan hamba yang berhutang itu adalah manusia yang berdosa. Ketika Allah menagih kepada manusia karena perbuatan dosa yang dilakukannya, manusia tidak mampu melunasi hutang dosanya. Manusia tidak memiliki silih atau pengganti dosanya. Allah sesungguhnya berhak menghukum manusia, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Mengapa? Karena Allah berbelas kasih, sehingga mengampuni dan menghapuskan dosa manusia. Apakah saat berhadapan dengan orang yang berbuat salah kepada kita, kita mencontoh belas kasih Allah yang ditunjukkannya? Atau kita malah menghakimi orang yang bersalah tanpa sedikit pun berbelas kasihan? Allah telah memberi pelajaran kepada kita bahwa dirinya telah berbelas kasih dan mengampuni kita, sehingga kita pun mesti berlaku demikian. Saudara-saudariku terkasih, bolehlah kita andaikan Allah itu seperti matahari yang memancarkan cahaya dan panasnya kepada setiap orang. Bagaimanapun keadaan orang itu mendapatkan cahaya dan panasnya, Allah pun demikian. Allah mengasihi manusia bagaimanapun keadaannya, suci atau berdosa, baik atau jahat. Allah tetap mengasihi dan tidak membeda-bedakannya. Karena itu ia menerbitkan matahari untuk orang berdosa dan orang yang baik. Allah adalah Allah yang Maha Pengampun dan berbelas kasih. Dengan kerahimannya, Allah mengampuni dosa manusia hingga tanpa batas. Inilah alasan sehingga kita pun untuk mengampuni sesama kita sampai tak terbatas. Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Saudaraku yang terkasih,
pengampunan dari Allah itu tak terbatas. Besarnya pengampunan itu tak sebanding dengan dosa yang telah kita perbuat. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengutus putranya menjadi silih untuk menebus dosa manusia. Pengampunan dari Allah hendaknya memampukan kita untuk mengampuni sesama dengan segenap hati, tanpa batas, sehingga kita pun layak mendapatkan pengampunan itu. Allah Bapa kami, melalui Tuhan Yesus Putramu, kami belajar untuk berbelas kasih satu sama lain. Jauhkan kami dari sikap iri hati terhadap sesama. Ajarilah kami bersikap ugah hari, sehingga kami terbuka hati untuk saling mengampuni dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.